Tunggu aku. Harusnya aku nggak mendorongmu. Aku sungguh menyesali perbuatanku. Lepaskan aku. Diam. Jangan. Yunara, aku sudah membalas dendammu. Semoga kamu tenang di sana. Aku akan menjalani hidupku demi dirimu. 3 bulan lalu, aku adalah Putri Ayu, pemimpin kelompok Jingga. Atas perintah Pangeran Dolken, dia mengutusku untuk membunuh Pangeran Mahkota. Tapi setelah berhasil, dia malah menghilangkan jejak dengan meracuniku. Kalau mau menyalahkan, salahkan aku, karena kau tahu terlalu banyak. Tapi aku belum mati, melainkan terlahir kembali sebagai Putri Ayu Yunara dari Kediaman Utara. Yunara. Hidupku Udi untuk kedua kalinya. Akan kuhancurkan rencana Dolken merebut tahta. Waktunya untuk balas dendam. Sebelum rencana dimulai, aku membutuhkan sekutu. Yuni itu membuat Tuan demam berhari-hari. Semalam, rumah keluarganya dibantai sampai habis. Kematian mereka mengerikan. Sungguh karma berbalik. Salah pelayan yang terlalu banyak bicara, sehingga membuat Tuan terkejut. Tabib, bagaimana kondisi Putri Ayu? Putri. Akhirnya datang juga sekutuku. Masih belum bersembunyi? Cepat sembunyi. Pangeran Jaya, George, kenapa dia ada di sini? Kamu gak takut mati? Berani sekali menyebut namanya begitu saja. Kudengar Pangeran Mahkota diserang, keluarga Lubis dibantai. Semua itu ulahnya. Apa katamu? Menteri Zaki tak perlu dibahas. Pangeran Mahkota adalah kakaknya sendiri. Perselisihan antar saudara itu hal biasa. Dia terlibat kasus besar di pengadilan. Meski sudah dihukum mati, sebelum diselidiki apa dia punya kaki tangan, semua orang tidak boleh pergi dari sini. Itu tak mungkin. Obat putriku masih dimasak di atas kompor. Jangan sampai telat. Kerajaan Ayu. Yunara dari Kediaman Ayu memberi hormat pada Paduka. Mohon Paduka memaklumi kondisi lemahku. Mohon beri sedikit kelonggaran. Sebaiknya tunggu penyelidikanku selesai. Baru kemudian rebus obat yang baru. Paduka tak berkenan? Apa Paduka menganggap Kediaman Utara sengaja melanggar hukum? Jadi komplotan penjahat? Sombong sekali. Yah, Pangeran Jaya dan Kediaman Utara setara. Bahkan berani menghalangi Putri Ayu. Sebenarnya kasus apa yang diselidiki? Itu Putri Ayu. Kok disamakan dengan orang mati itu? Dia seorang mata-mata. Mata-mata. Ternyata Paduka hari ini datang menyelidiki mata-mata. Tangkap dia. Tuan, ampunkan hamba. Ampunilah. Gila, ada darah. Aku takut. Jangan takut, Putri. Aku di sini. Paduka, karena dia sudah ditangkap, bolehkah kami pergi? Boleh. Silakan pergi. Lihat, Putri Ayu berani melawan Paduka. Awalnya cuma Putri Manja yang sombong. Hari ini dia terlihat takut karena kita. Kalau dia sampai mengadu, takut Kediaman Utara datang ke Kediaman Paduka. Takut? Nggak kelihatan kok. Kenapa Paduka berkata begitu? Saat aku membunuh tabib tadi, dia duduk dengan tenang. Saat orang-orang panik, dia juga tetap tenang. Malah mengamati dengan seksama. Bahkan memberi isyarat siapa mata-matanya. Dia wanita yang cerdas dan luar biasa. Mana mungkin takut dengan setetes darah? Periksa dia. Dia bukan wanita biasa. Baik. Sepertinya ada orang.
yang mengawasiku. Selain Putri Ayu yang cantik, tak ada yang aneh. Jangan-jangan Paduka menyukainya, makanya menyuruhku datang. Katakan, siapa yang suka pada Putri? Tentu saja. Putri Ayu. Sangat pandai menebak. Ternyata benar ada pengintai. Itu dari Pangeran Jaya. Dulu aku pembunuh terbaik di kota utama. Kalau ini aku tak sadari, berarti hidupku sia-sia. Tangkap dan masukkan ke penjara bawah tanah. Lalu tulis surat. Kirim atas namaku ke Pangeran Jaya. Belakangan ada 2 kasus pembunuhan di kota utama. Kabarnya terkait dengannya. Tapi Baginda menyuruhnya cari pelakunya. Di saat genting, dia mengincar kita. Dia ingin menjadikan kita kambing hitamnya. Mustahil. Kamu cukup jalankan perintahku. Baik. Orang yang tega melihat bawahan mati, tak pantas jadi sekutuku. Jaya, jangan mengecewakanku. Baru setengah hari, dia sudah menangkap Setio. Luar biasa. Sepertinya aku harus pergi sendiri ke kediaman utara. Paduka. Kemarin Putri Ayu pergi buru-buru dan meninggalkan tusuk konde ini. Aku sengaja datang mengembalikannya. Terima kasih, Paduka. Di mana pengawalku? Kenapa Paduka mengirim orang untuk mengawasiku? Kau seharusnya tahu. Aku enggak paham. Ini terakhir kali aku bertanya padamu. Di mana pengawalku? Pengawalmu masih hidup. Ada di penjara bawah tanah. Sejak kecil Kila belajar bela diri. Pengawal itu yang ditangkapnya. Aku tahu dia pengawalmu. Kupikir pasti ada kesalahpahaman. Lalu aku kurung dia di penjara bawah tanah. Diancam sedikit, langsung menangis. Mungkinkah penilaianku salah? Paduka, tunggu. Mohon Paduka mengampuni para penjaga di penjara bawah tanah. Semoga kali ini aku bisa menang taruhan. Sunjuo, kemarin penjara bawah tanah diserang. Para pembunuh dibebaskan. Sungguh membuatku kesal. Apa ada korban jiwa? Anehnya, orang yang menerobos masuk itu hanya memukul para penjaga sampai pingsan, bukan membunuh. Sepertinya aku bertaruh dengan benar. Putri Ayu, apa yang kamu pertaruhkan? Aku bertaruh, Jaya akan menepati janji. Meskipun terlihat tidak berperasaan, tapi dia melindungi orang terdekatnya. Sekutu yang baik. Seorang sekutu sejati tahu saat orang lain berada dalam bahaya. Tapi nggak takut menghadapi risiko. Dia melindungi orang lain dengan sepenuh hati. Aku bertaruh, di istana hari ini ada pesta musim gugur. Kamu pasti akan memakai anting-anting ini. Putri Ayu. Kak Dokan, lama nggak ketemu kamu. Putri sebelumnya jatuh ke air dan kedinginan. Sekarang sudah agak membaik. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu yang banyak tahu. Bunuh dia, sekarang. Itu terlalu ringan baginya. Aku akan membuatnya hancur. Jatuh ke jurang penyiksaan. Terima kasih, Pangeran Dokan. Aku sudah jauh lebih baik. Syukurlah. Kediaman utara memegang kekuasaan militer. Hanya punya satu anak, yaitu dia. Jika bisa menikahinya dan dijadikan sebagai selir, kenapa khawatir aku nggak bisa jadi kaisar? Dulu aku menyuruh orang mendorong jatuh ke air. Tak disangka dia bisa selamat. Kali ini aku yakin bisa mengalahkanmu. Yang Mulia Permaisuri, belakangan ini aku mempelajari aliran air. Meski malu, aku bersedia memainkan satu lagu, agar suasana lebih meriah. Yang Mulia, kemampuan musik Lala selalu bagus. Tak ada salahnya memainkan satu lagu. Ya,
Mainkan kecapinya. Luar biasa. Bagaimana menurut Yang Mulia? Permaisuri, keponakanmu ini sangat mahir memainkan kecapi, Dov. Ya, hadiah. Terima kasih atas hadiahnya Yang Mulia. Aku dengar kemampuan kecapi Putri Ayu yang terbaik. Hari ini, Lala ingin menantang Putri Ayu. Ya. Paduka, tak mau bantu. Bantu apa? Ini, Luna Lala menantang di depan umum. Jelas tujuannya menghina Putri Ayu. Belum tentu dia akan curang. Sudahlah. Yang Mulia. Baik. Seperti notasi Yunara, tapi sedikit lebih unggul. Awalnya aku pikir Putri Ayu keras kepala. Ternyata katanya benar. Dia tersenyum. Tapi itu belum cukup. Yunara salah. Mohon Kaisar dan Permaisuri memaafkan. Tak sopan di istana adalah dosa besar. Tak mungkin diabaikan dengan satu kata. Senar yang putus karena kelalaian petugas istana. Tak memeriksa alat sebelum acara. Putri Ayu hanya terkena dampaknya. Tapi sudah cukup. Hanya kesalahan kecil. Yunara, pulanglah ke tempat asalmu. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, setelah pesta musim gugur, Arya akan genap berusia 20 tahun. Tapi permaisuri utamanya belum ditentukan. Bagaimana menurut Ayahanda? Arya, menurutmu bagaimana? Lapor Ayahanda dan Ibu, aku sudah memiliki seseorang di hati. Gadis dari keluarga mana? Por Ayahanda dan Ibu, aku sudah lama menyukai Putri Ayu. Mohon Ayahanda dan Ibu merestui. Aku sudah lama menyukai Putri Ayu. Dia berbakat dalam seni dan keterampilan. Sifatnya sangat lembut dan sopan. Memang pilihan yang tepat. Mohon ayah dan ibu merestui. Berdirilah. Mengenai hal ini, ayah dan ibumu pasti akan mendukung keputusan. Penawal, ambil titah kerajaan. Yang Mulia, mohon dengarkan aku sebelum mengeluarkan titah pernikahan. Kenapa? Mendapat perhatian dari Pangeran Doken merupakan kehormatan bagiku. Saat kecil aku pernah bertemu pertapa. Dia berkata, aku berbeda dari orang lain. Kalau suamiku nanti adalah penopang, maka dia akan terkena nasib buruk karenaku, terkena penyakit mematikan, meninggal di usia muda. Aku nggak tahu Pangeran Doken memiliki takdir ini juga. Kok bisa kebetulan? Kebetulan aku punya takdir ini. 10 tahun aku jadi prajurit bayaran. Aku paham soal 8 tanda kelahiran. Walau aku punya takdir ini, kenapa? Cuma satu keinginanku, hidup bersamamu selamanya. Kata-kata pertapa itu, aku tak bisa percaya. Tapi aku takut. Yang Mulia sangat berharga bagiku. Masa depanmu cerah. Apa karena mencintaiku? Sampai rela pertaruhkan nyawamu. Yunara benar. Oh ya, sayang sekali. Sudahlah, jangan keluarkan titah. ini nasibku yang kurang beruntung. Tak berjodoh dengan Pangeran Doken. Semoga Yang Mulia segera mencari gadis lain yang cocok sebagai pasangan hidup. Arya, kamu mau kediaman utara jadi batu loncatanmu. Itu cuma mimpi. Lumayan menarik. Kila, kamu di mana? Kila, aku takut. Kila. Kalau benar takut gelap, kamu pasti sudah lumpuh karena ketakutan. Ayo naik. Paduka, di tengah malam, pria dan wanita tak boleh di satu ruangan. Rasanya kurang pantas. Kenapa? Kau berani menolak pernikahan di depan umum, tapi tak berani naik kereta kudaku. Ulurkan tanganmu.
Kenapa? Apa kau merasa aku mau menyakitimu? Lagi pula, saat Paduka terakhir kali berkunjung ke rumahku, hanya menyampaikan satu kalimat. Lalu langsung mencengkeram leherku. Obat isi bisa membuat luka cepat sembuh, meski meninggalkan bekas. Anggap ini sebagai permintaan maaf atas perbuatan keduaku terakhir kali. Baiklah, aku terima permintaan maafmu. Aduh, sakit. Jangan gerak. Putri dari kediaman utara memang manja. Paduka saja yang terlalu kasar. Aku belum pernah mengobati orang. Pasti tangannya lebih kasar. Tahan aja. Sudah selesai. Terima kasih, Paduka. Aku pamit pergi. Putri Ayu. Berani bertanding di depan umum, tapi panik sampai putuskan senar kecapi. Meski menolak permintaan Pangeran Dolken, tapi alasannya masuk akal. Mungkin saja aku salah menilai. Dia memang wanita yang cerdik. Kenapa Putri Ayu turun dari kereta Paduka? Dia lihat jariku terluka karena senar kecapi. Selama pesta aku menemanimu, tak sadar Anda terluka. Bagaimana dia bisa? Dia tak hanya menyadarinya, tapi memintaku naik kereta kuda, lalu mengobati lukaku. Maksud Anda, Pangeran Jaya yang... Orangnya belum jauh. Kubuka hari ini kecurigaan untuk menguranginya. Setelah kecurigaan hilang, tinggal satu langkah lagi buatnya bersekutu. Tinggal satu hal lagi, alasan yang buatnya benci Raden Dolken. Apa maksud takbir yang tak biasa itu? Menurutku, Ayu sengaja mempermalukanmu. Dia juga jangan harap bisa menikah. Kenapa harus kasihan padanya? Lusa ada acara berburu. Saat itu, kamu harus tunjukkan wibawa kerajaan padanya. Sudah menolak menikah dengan pangeran. Jangan harap bisa menikah dengan orang lain. Tunggu dulu. Aku menyuruhmu membawaku ke lokasi perburuan tempat semua orang berkumpul. Tapi kenapa jalannya makin sepi? Putri Ayu, santai saja. Tempat perburuan ada di depan. Bohong. Kalau memang sudah hampir sampai, saat ini seharusnya sudah terdengar suara orang. Apa yang akan kamu lakukan? Jurus umum kelompok jingga. Raden Dolken yang mengutusmu. Dia tetap kejam. Tak hanya ingin membunuhku, tapi juga ingin menyalahkan Jaya. Aku takkan memberitahumu. Jangan buru-buru bunuh diri. Kamu masih berguna. Paduka, luka korban pembantaian keluarga Lubis, sama seperti luka pangeran mahkota sebelumnya. Itu semua teknik kelompok jingga. Arya menyingkirkan lawannya. Benar-benar kejam. Kalau bukan karena kita sering berhadapan dengannya, menyelidiki keterkaitan dengan kelompok jingga, memiliki hubungan yang sangat erat, mungkin sulit disadari. Dia juga ikut campur di situ. Setelah kematian Pangeran Mahkota, ambisinya semakin besar. 2 peristiwa jahat berturut-turut mencoba menjatuhkanku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu sebentar lagi. Tunggu momen yang tepat. Tolong! Paduka! Lepaskan aku! Tolong! Tolong! Paduka!
itu pembunuh. Dia ingin membunuhku. Sudah aman. Tak apa. Paduka, orang itu sudah tewas, dan ini yang ditemukan. Orangku sendiri. Kenapa aku lupa? Paduka, Dia pasti berniat setelah berhasil menyalahkan kematianku pada Anda. Aku percaya, Paduka. Anda takkan membunuhku. Tadi dia ada bilang sesuatu padamu? Semuanya tak jelas. Tapi, saat aku bergulat tadi, merobek bajunya, kurang jelas kulihat ada tato di dadanya. Paduka, dia dari kelompok Jingga. Ternyata begitu. Paduka, apa langkah selanjutnya? Waktunya telah tiba. sekutuku harus punya jabatan dan kekuasaan tinggi dalam hal ekonomi. Cukup kuat dalam hal ekonomi. Bahkan saat rekannya dalam bahaya, masih tak takut bahaya melindungi orang dengan selamat. Aku ada urusan penting, ingin memohon pada Yang Mulia. Memohon? Dan juga harus sama denganku. Sama-sama membenci Raden Dolken. Beberapa hari lalu, Putri Ayu diserang. Dalang dibaliknya adalah Pangeran Dolken. Dasar para pekundang. Bukan cuma gagal, tapi tinggalkan bukti pada orang lain. Penjahat itu menyerang dengan sangat brutal. Jika bukan karena bantuan Paduka, aku yang lemah ini pasti tak bisa selamat. Yang Mulia, semua tahu Raden Dolken selalu tulus. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Jaya, ini menyangkut nyawa seorang. Jadi bukan hal sepele. Apa kamu punya bukti yang benar-benar kuat? Lapor Yang Mulia, selama beberapa tahun terakhir, di kota utama muncul sekte pembunuh baru. Mereka menyebut diri kelompok Jingga. Banyak kasus pembunuhan besar dan kecil, semuanya terkait dengan kelompok itu. Beberapa bulan lalu, anak buahku melaporkan bahwa Pangeran Dolken sering berhubungan dengan kelompok Jingga. Dia diduga sebagai dalang di baliknya. Aku juga menemukan tato di tubuh pembunuh itu. Menurut Paduka sendiri, itu lambang kelompok Jingga. Meski pembunuh itu dari kelompok Jingga, tapi Paman Kaisar pernah lihat sendiri nggak? Aku berhubungan dengan kelompok itu. Orang bawahanku selalu bisa dipercaya. Paman Kaisar melihat lebih meyakinkan daripada mendengar. Di zaman sekarang, bawahan yang ingin cari muka di depan atasan dengan berkata bohong itu bukan hal sulit. Pangeran Dolken, aku punya dugaan. Aku minta pelayanmu buka bajunya untuk membuktikannya. Kau curiga aku terlibat dengan kelompok Jingga? Kau ingin menyelidikiku dengan memeriksa tato pelayanku? Jika kau sudah paham, lakukan saja. Ternyata dugaan itu benar. Semua pelayan Raden Dolken berasal dari kelompok Jingga. Membuka baju untuk membuktikan diri di depan umum. Paman Kaisar memperlakukan orang dengan sangat hina begini. Sungguh keterlaluan. Sejak kapan harga diri pelayan jadi hal yang sangat penting bagi Pangeran Dolken? Atau jangan-jangan ada alasan lain di balik sikapmu itu? Masih! Ayo! Raden Dolken! Ada pembunuh! Tangkap dia, cepat! Pengawal Kaisar menindas rakyat jelata! Kami dari kelompok Jingga! Kami takkan biarkan kalian lolos! Suruh dia keluar. Kami takkan biarkan kalian lolos! Ayahanda Kaisar, anak ayahanda ini sungguh tak tahu dia anggota kelompok Jingga. Ayahanda mulia. Jika Raden Dolken ada hubungan dengan kelompok Jingga, tadi dia takkan hampir kehilangan nyawa. Benar, Yang Mulia. Benar, Ayahanda Kaisar. Semuanya diam! Raden Dolken, tak bisa bedakan orang dengan jelas. Jaya, kau sudah tahu dari awal ada kelompok ini. Kenapa tak memberantasnya dari dulu, sampai menimbulkan begitu banyak masalah? Aku sangat kecewa padamu. Yang Mulia, mohon kendalikan amarahmu. Sekarang kebenarannya sudah jelas. Segera basmi kelompok Jingga. Ini adalah tanggung jawab Kediaman Utara. Dan juga tanggung jawabku. Aku terima perintah itu. Dengan beberapa kata, mereka bersihkan nama Arya dari semua tuduhan. Kaisar memihaknya. Semuanya bubar! Kak Dolken, jangan menyerah. Aku yakin dengan kemampuanmu. Yunara kali ini masih bisa diselamatkan.
Lain kali, dia mungkin tak seberuntung sekarang. Jika ada kesempatan lagi, mungkin yang tewas adalah aku. Kenapa? Orang gila seperti Jaya, bila sudah mencengkeram mangsanya, takkan mudah dilepaskan. Belakangan ini, aku harus berhati-hati agar tak memberinya celah. Untuk melawan Jaya, Yunara masih berguna bagiku. Belum bisa langsung disingkirkan. Putri Ayu, dahimu sangat panas. Sepertinya kau demam tinggi. Tubuhku masih sangat lemah. Baru sedikit pakai tenaga dalam, langsung terasa dampaknya. Tapi, malah bagus. Aku akan panggil tabib untukmu. Tunggu dulu. Panggil Pangeran Jaya. Dia. Baiklah. Dia sedang demam tinggi. Cepat panggil tabib. Aku tak bisa mengobatinya. Aku khawatir dengan keselamatan Putri Ayu. Anggota kelompok jingga belum semua musnah. Mereka bisa menyamar jadi dayang untuk membunuh. Menyamar sebagai tabib tentu bukan hal sulit bagi mereka. Sekarang yang kupercaya merawat Putri Ayu, hanya Anda seorang. Kenapa? Karena Anda pernah menyelamatkan Putri Ayu. Berani main licik padaku. Aku ingin lihat apa niatmu. Paduka, kenapa Paduka datang ke sini? Aku takut menularkan penyakit pada Paduka. Tolonglah, sebaiknya pulang saja. Mengandalkan sedikit pesona, berpura-pura jatuh sakit. Main sandiwara menolak kehadiranku ya. Baiklah, kalau begitu aku nggak akan mengganggumu beristirahat. Yunara, kamu harus bertahan melewati malam ini. Kalau kamu nggak sanggup bertahan, bisa-bisa nama baik Paduka tercemar. Paduka baru saja mengunjungi kamarmu, lalu kamu langsung meninggal. Kalau kabar ini sampai tersebar. Kenapa nggak memanggil tabib istana? Aku takut dia sama seperti dayang itu, yang sebenarnya penjahat yang menyamar. Orang bilang aku sangat kejam tanpa ampun. Tak segan lakukan apapun. Kamu takut mereka membunuhmu, tapi kamu nggak takut padaku. Kamu pernah menyelamatkanku. Kamu tak akan melakukannya. Kalau kamu mau membunuhku, silakan bunuh saja. Aku lebih baik mati dari hidup menderita. Ternyata banyak akal juga. Apa kamu pergi? Zheng Yuxi, kau tahu apa yang kau lakukan? Tentu saja aku tahu. Paduka, matamu sungguh indah. Dia ini sepertinya benar-benar serius. Tampaknya dia benar-benar sakit. Kemarin dia cuma pura-pura, padahal dia benar-benar tertidur. Nona, Anda sudah bangun. Di mana Paduka sekarang? Paduka sudah pergi sejak semalam. Beliau juga titip pesan agar aku menjaga Anda. Ini obat yang beliau perintahkan untuk dikirim. Setio yang mengantarkannya pagi ini. Meski ada kekeliruan, tapi obat ini masih cukup manjur. Kudengar, Putri Ayu semalam demam tinggi. Aku datang khusus untuk menjengukmu. Hamba memberi hormat pada Yang Mulia. Salam hormat pada Pangeran Dolken. Aku sedang gak enak badan.
hanya bisa di tempat tidur. Mohon Yang Mulia berkenan memaafkan. Ini semua salahku. Aku tak bisa mengenali orang dengan jelas, sampai membiarkan penjahat itu menyusup, hingga melukaimu, menyebabkanmu demam tinggi. Yang Mulia terlalu berlebihan. Tak perlu banyak bicara. Masuklah. Ini adalah obat-obatan berkualitas bagus. Semoga Putri Ayu cepat sembuh. Dan yang ini adalah sedikit tanda perhatian dariku. Semoga Putri Ayu berkenan menerimanya. Hadiah sebesar ini dari Yang Mulia. Perempuan sepertiku tak pantas menerimanya. Mohon Yang Mulia menariknya kembali. Jika aku sudah memberikannya, mana mungkin ditarik kembali? Ayo, minum obatnya. Selama Putri Ayu belum pulih, hatiku pun juga terasa sakit. Ayo. Yang Mulia, kamu nggak apa-apa kan? Yang Mulia, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Aku akan ganti pakaian dulu. Aku jemput Putri Ayu di lain waktu. Karena dia masih mau melamarku, maka balas dendamku akan dimulai sekarang. Wah, Nona Lala itu wanita, tapi sangat jago memanah. Aku yang juga wanita melihatnya, malah membuatku malu. Benar, di antara wanita bangsawan kerajaan, hanya Nona Lala jago sastra dan bela diri. Meski kita wanita, tetap harus belajar bela diri untuk menguatkan tubuh. Agar nggak kayak beberapa orang, cuma karena takut, langsung jatuh sakit. Nona Lala sedang membicarakanku ya. Tapi menurutku, kemampuan memanah Nona Lala sebenarnya biasa aja. Kamu orang yang lemah, mungkin belum pernah pegang busur. Beraninya mengkritikku. Tentu, aku berani. Kalau nggak percaya, ayo kita adu kemampuan. Hu zi liang li. Kalau mau adu, ayo. Wah, luar biasa. Yunara, masih sempat kalau kamu mau menyerah sekarang. Nggak perlu khawatir tentangku. Percaya diri sekali ya, kemampuannya sangat hebat. Belum pernah ku dengar sebelumnya. Kalau begini dan tepat sasaran, baru bagus. Tapi kalau kena orang gimana? Bagaimana mungkin? Sudah ku bilang, kemampuan memanahmu cuma biasa aja. Kamu cuma lagi beruntung. Kebetulan menang kali ini. Apa yang mau disombongkan? Meski cuma keberuntungan, tetap saja menang. Ternyata obat dari Pangeran Dolken ampuh. Semalam aku masih lemas. Hari ini sudah bisa memanah. Apa katamu? Kamu nggak tahu ya? Semalam Yang Mulia datang, menjengukku dengan membawa banyak obat. Nona Lala. Putri Ayu, sejak kapan kemampuan memanahmu sehebat ini? Aku berlatih diam-diam. Awalnya mau kasih kejutan untuk ayah. Tak disangka Lala yang terpancing. Menurutku ini bukan karena Pangeran Dolken. Jelas obat dari Paduka yang ampuh. Semua yang terjadi di lapangan itu sengaja dilakukannya. Untuk memancing emosi Lala. Dia melakukan ini. Mungkin supaya Lala melakukan sesuatu. Kalau begitu, Paduka, apa kita perlu ikut campur? Asal tak membahayakan. Kita cukup jadi penonton saja. Dasar Jaya! Membunuh orang-orangku saja sudah keterlaluan. Mayat mereka digantung di gerbang kota. Katoke, Yunara meninggal karena sakit. Itu rencana kita. Tapi kamu bawa obat saat menjenguknya. Jangan-jangan kamu berubah pikiran dan ingin menikahinya. Lala, kamu terlalu curiga. Bukankah ini sengaja kulakukan untuk dilihat orang lain? Kamu sedang bohong. Menurutku, ini demi menguasai kediaman utara. Lala, aku baru saja melamarnya. Tak lama dia sakit. Tapi aku mengabaikannya sama sekali. Kalau dilihat orang lain, pasti itu aneh. Sudahlah, tenang saja. Di sisiku, posisi permaisuri agung.
hanya untukmu seorang. Meski katanya benar, tapi bagi aku, Yunara tetap ancaman. Harus disingkirkan. Setelah berhasil, ku berikan 1 juta rupiah lagi. Nona Lala, ini. Masih ragu apa lagi? Dia putri tunggal kediaman utara. Kalau kediaman utara tahu, nyawaku pasti melayang. Hilang keperawanan itu aib. Asal dia orang yang pintar, dia tak akan membesarkan masalah ini. Bahkan mungkin dia akan menerima takdirnya begitu saja. Mohon pada ayahnya agar kamu jadi suaminya. Benarkah? Aku suruh orang nyalakan dupa. Kesempatan ini harus kamu manfaatkan dengan baik. Memang sepupu yang baik, penuh curiga dan iri hati, kejam dan sangat licik. Yang Mulia akan membiarkannya bertindak. Lepaskan dulu dia. Baru kemudian tangkap. Maksud Yang Mulia? Saat dia berada dalam bahaya, lalu aku tiba-tiba muncul, menyelamatkan Yunara dari bahaya. Pasti dia akan jatuh cinta padaku. Yang Mulia bijaksana. Kalau aku dan Yunara terjebak perangkap Lala, Pasti Putri Ayu akan jadi milikmu. Putri Ayu, dia mencurigakan di depan pintu. Aku curiga dia terkait dengan dupa ini, lalu menangkapnya. Seperti dugaanku, para putri muda itu cari cara kejam untuk balas dendam. Dengan merusak reputasi orang lain. Lala yang menyuruhmu, kan? Katakan. Aku akan bicara. Lala yang menyuruhku. Pikiran Lala sungguh jahat. Putri Ayu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Dulu Pangeran Doken sering menempatkan mata-mata di sekitar Lala. Pasti dia sudah mengetahuinya dan sudah bertindak untuk membalas perbuatan itu. Cila, tolong panggil Nona Lala kemari. Yunara, meski kamu menolakku, pasti tetap akan jadi istriku. Kamu kenapa? Kok bisa kamu? Mana Yunara? Kak Doken, Yunara apa? Ini jelas kamar aku. Kak Doken, panas banget. Panas banget. Kamu ini. Aduh. Kak Doken, aku sudah lama menyukaimu. Bukannya kita udah sepakat akan selalu menjadi satu keluarga. Aku. Ya, Kak Doken, kasihanilah aku. Aku baru sampai di sini, lalu mendengar ada suara dari dalam. Sepertinya ada pencuri. Putri Ayu, jangan takut. Aku bawa banyak pengawal. Kalau benar ada penyusup, kami akan menangkapnya. Maaf merepotkan kalian. Pak, cepat lapor pada Kaisar dan Permaisuri. Nyonya. Masih mau berlama-lama di ranjang dan terus mempermalukan diri. Cepat turun dari situ. Ayah, kendalikan amarahmu. Yang Mulia, kendalikan amarahmu. Karena aku nggak bisa menahan emosi. Berkelahi sembarangan saja sudah keterlaluan. Apalagi tidur di kamar orang lain. Kamar orang lain? Semalam aku ingat aku sedang bersantai di lapangan berburu. Tiba-tiba aku mengantuk. Ayah, mohon pertimbangan yang adil. Aku pasti ada yang memfitnah aku. Difitnah orang?
Kalau begitu katakan, siapa yang memfitnahmu? Ternyata dari awal kamu sudah mengaturku. Sekarang rencanamu gagal, langsung ingin menyingkirkanku. Jangan harap. Aku yang mulia, permaisuri. Semua ini kesalahanku. Pangeran semalam mabuk di luar kamar, bertemu denganku. Kepala pangeran pusing, meskipun sudah menolak. Ini kelalaianku. Tak bisa menghentikan pangeran. Lala, apa yang kamu katakan? Ayah, dia berbohong. Ayah, dia berbohong, ayah. Omong kosong, seorang gadis mau mengorbankan keperawanannya untuk memfitnah orang sembarangan? Yang mulia, semua sudah terjadi. Meski dipukul atau dimarahi, takkan ada gunanya. Lebih baik kita kembali sekarang. Suruh mereka menikah sekarang. Bu, orang yang kusukai adalah Putri Ayu. Jika harus pulang untuk menikah, aku mau jadikan Lala sebagai selir. Selir? Putri tunggal menteri utama jadi selirmu? Apa kamu ingin aku dihina di seluruh negeri? Urusan ini tak boleh kamu tentukan. Dasar anak ini. Semalam pelayan istana bilang ada ular di kamar, membawa kita ke tempat lain untuk beristirahat. Hari ini, Pangeran Dorcan bertunangan dengan Lala. Mereka menerima akibat dari perbuatan sendiri. Aku merasa sangat puas. Sayangnya, Kaisar memerintahkan segera kembali ke istana. Pertunjukan bagus ini hanya bisa ditonton sampai di sini. Nona! Masih ingin berada dalam pelukanku sampai kapan? Aku tak berniat menyinggung Paduka. Hanya saja, semalam sungguh sangat menakutkan. Sebagai wanita, aku masih trauma hingga kehilangan keseimbangan. Menurutku, tindakanmu sangat lancar. Terlalu bersemangat. Dan sangat gembira sampai kehilangan keseimbangan kaki, kan? Apa maksud Paduka? Sebenarnya, aku nggak mengerti. Meski kamu agak pintar, tapi tindakanmu terlalu beresiko. Kamu harus lebih jaga sikap, agar hanya karena kecerobohan kecil, tak kehilangan nyawa. Tuka, peduli padaku ya. Setio, kereta kuda sudah siap? Masih disiapkan. Sebentar lagi siap. Sudah siap. Putri Ayu, dulu Anda menolak lamaran Pangeran Dorcan. Apa karena hatimu sudah milik orang lain? Iya, aku menyukai Pangeran Jaya. Melihat sifat Pangeran Jaya, aku khawatir ketulusanmu salah sasaran. Dia punya perasaan padaku. Tapi cintanya belum cukup dalam. Belum cukup untuk kugunakan. Kenapa nyalakan kembang api di kota utama? Itu keluarga Liam yang nyalakan. Putri Liam akan nikah dengan pangeran besok. Keluarga Liam sudah mulai pesta hari ini. Sungguh terlalu antusias. Akan ada pertunjukan seru. Sudah cukup. Katoga. Kupikir besok baru bisa menikah denganmu. Aku gak sabar. Jadi, malam ini aku mencarimu. Dia pasti tahu aku menyelipkan mata-mata, lalu sengaja menyebarkan kabar untuk memancingku membuat kesalahan. Dasar wanita licik. Demi jadi permaisuri Dorcan, aku sudah berjuang 20 tahun. Mana mungkin karena rencanamu. Aku biarkan dirimu jadi milik Yunara. Mau jadi permaisuri? Lihatlah dirimu sendiri. Dari wajah sampai latar belakang. Apa yang membuatmu lebih baik darinya? Di mana? Kamu pikir dengan merebut tubuhnya, langsung bisa dapatkan hatinya? Mimpi di siang bolong. Apa? Malam ketika Yunara sakit, Jaya masuk ke kamarnya. Maju! Siapa?
Raden Dolken sangat berani ambil risiko. Bahkan mengirim pasukan kelompok jingga. Mau kabur? Sinyal aksi kelompok jingga mudah dikenali. Orang kelompok jingga cukup mudah dibunuh. Kita nggak ada masalah. Kenapa mau membunuhku? Kita memang nggak ada masalah. Tapi siapa yang menyuruhmu membunuh orangku? Orangmu? Ya. Kau, jurus pedangmu. Ayu, Nara, Ayu, Yunara. Ya, ini aku. Aku sudah kembali. Siapa kau? So misterius. Karena tak mau bilang, hanya ada satu. Mati. Minimal aku tak berperasaan. Dah seorang. Haduka. Haduka? Tak apa-apa. Siluetnya sepertinya pernah. Lihat lukanya, meski mirip ilmu pedang kelompok jingga, tapi ada perbedaannya. Sepertinya sudah dimodifikasi. Mungkin Pangeran Mahkota dibunuh dan pembantaian keluarga Lubis. Semua itu ulahnya. Seorang perempuan yang membunuh orang ini. Berarti dia ingin menghancurkan kelompok jingga. Orang ini sangat ahli. Kemungkinan sangat ambisius. Harus disingkirkan. Baik, aku akan segera selidiki. Luka ini karena Jaya. Lukanya parah sekali. Setengah bulan gak akan sembuh. Sial. Kalau dia lihat bekas tusukan, dia akan langsung tahu. Dua kasus ini perbuatanku. Pasti dia akan mencariku. Aku harus cari cara. Haduka, ada petunjuk. Tapi, Katakan. terkait dengan Putri Ayu. Dia putri yang pemalu. Kenapa terkait dengannya? Mata-mata bilang, pagi ini Putri Ayu tak ada di kediaman. Waktunya sesuai dengan saat Anda ditusuk. Lagi pula setelah menyisir seluruh kota, hanya postur tubuhnya yang sangat mirip wanita baju putih itu. Yunara? Paduka, mau kemana? Kediaman utara. Jangan ikut. Paduka, kenapa ke sini? Kenapa ke sini? Aku nggak tahu. Putri Ayu juga bisa ilmu pedang. Ternyata di hati Paduka aku sangat berbakat. Hanya main-main saja. Di mata Paduka sudah dianggap ilmu pedang. Pagi ini, kamu pergi kemana? Gak ada. Lalu kamu pergi kemana? Aku pergi ke toko senjata. Kamu ini perempuan. Untuk apa pergi ke toko senjata? 2 minggu lalu, aku ke toko senjata pesan pedang ini untuk ayah. Sebagai hadiah ulang tahun. Paduka, kenapa Paduka menanyakanku? Paduka, apa yang Anda lakukan? Jangan gerak. Tak ada bekas luka. Apa aku salah menilai lagi? Sebagai penjaga, menyembunyikan luka sangatlah mudah. Paduka, Anda menyakitiku. Banyak darah. Paduka, kau terluka. Aku baru saja berurusan. Nggak apa-apa. Aku ada obat di kamarku. Kebetulan sekali. Boleh lihat kamarmu. Apa ada petunjuk lain? Di kamarmu, kenapa siapkan barang-barang ini? Sebelum ayah berangkat perang, dia sering latihan silat di kediamanku. Obat-obat ini kusiapkan untuknya. Lukanya lebih parah dariku. Aku maafkanmu. Takut?
Sedikit. Kulitnya halus, tak ada jejak latihan silat sama sekali. Di mana sebenarnya kelemahannya? Tadi, maaf, aku lancang. Kenapa Paduka terluka separah ini? Apa ini ulah Pangeran Dolken? Ya. Kalau dia benar-benar pasti dia menolak lamaran Dolken, lalu berkhianat dari kelompok Jingga. Kenapa kau menolak lamaran Pangeran Dolken? Mungkinkah hatimu sudah diisi orang lain? Sebenarnya, aku suka Paduka. Kematian mendadak Lala bukan kebetulan. Pangeran Dolken tampaknya tak akan membiarkanku begitu saja. Di dunia ini, hanya Paduka yang bisa menyelamatkanku. Begitu rupanya. Minta bantuan padaku. Hanya dengan membalut lukaku. Tak cukup. Kalau begitu, bagaimana dengan kekuasaan militer ayahku? Hal yang dia inginkan, Paduka pasti juga mau, dan takkan menolak. Kataku padamu, kamu dengar? Tak satu pun. Kata-kataku. Paduka juga tak peduli. Aku lebih baik mati dari jadi orang bodoh. Apalagi orang bodoh yang dimanfaatkan. Bagaimana pendapat Paduka? Bahas lagi nanti. Sedio. Bagaimana kondisi Paduka? Apa benar Putri Ayu itu wanita itu? Pergi cari informasi. Aku mau menikahi Putri Ayu. Berapa banyak mas kawin yang perlu disiapkan? Putri Ayu pasti wanita itu. Dari mana kesimpulanmu? Paduka, Putri Ayu berstatus mulia. Bertindak langsung hanya akan menimbulkan kritik. Membawanya pulang sebagai istri akan mengejutkan. Rasanya nggak mungkin. Orang luar sama sekali nggak tahu. Apakah dia wanita itu atau tidak? Aku tetap akan menikahinya. Paduka, apa Anda mau menikahinya? Aku punya rencana sendiri. Lagi pula, walaupun dia wanita itu, asal dia bisa dikendalikan erat, maka dia akan menjadi senjata yang berguna. Tapi ini, kalau Putri Ayu tidak bersedia? Dia hanya mau menikah denganku. Sepertinya begini kejadiannya. Infonya nggak salah. Jaya, si gila itu, bahkan mau menikah. Awalnya hamba juga nggak percaya, lalu memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Menemukan barang yang baru dibawa, kebanyakan berkaitan dengan lamaran pernikahan. Dia mau menikahi siapa? Sudah ditanyakan dengan jelas. Ayu Yunara. Apa? Hamba juga mengetahui. Dia diam-diam sering berinteraksi dengan Ayu Yunara. Keduanya sepertinya sudah lama saling menyukai. Pria brengsek dan wanita murahan. Beraninya mempermainkanku begitu lama. Tuan, kendalikan emosi Anda. Aku nggak akan membiarkan mereka berdua. Harus cari cara. Pergi. Baik. Bagaimana? Sangat tampan Paduka. Paduka sungguh tampan dan gagah, berwibawa dan romantis. Jika Putri Ayu melihatnya, pasti akan terpikat. Jangan banyak omong. Tapi hamba harus menambahkan beberapa kata. Hadiah lamaran pun belum diberikan. Paduka sudah membuat baju pengantin. Apa ini tidak terlalu cepat? Aku hanya antisipasi. Paduka, Putri Ayu datang. Pergi sana. Oh. Shijou? Di mana, Paduka? Aku di sini. Hei, berhenti. Jangan mendekat. Kenapa? Aku sedang gak enak badan. Sangat gak nyaman untuk bertemu orang. Wajar saja di jalan ke sini, aku melihat pelayan menangkap angsa. Ternyata dia setuju berkomplot denganku. Jadi, sayang sekali. Awalnya aku datang mau mengajak Paduka jalan-jalan bersama. Lain kali saja. Aku akan mencarimu. Lain kali? Kapan itu?
lusa. Baik, aku akan tunggu. Ciwa, rokku ini bagus nggak? Bedaku nggak luntur kan? Cantik nggak luntur? Putri Ayu, 2 pertanyaan ini sudah kamu tanya 10 kali. Aku juga takut. Jangan-jangan terlalu jelek. Membuat orang kabur. Bukankah usahaku akan sia-sia? Kediaman utara terhadap negara, keluarga dan kerabatnya dianggap sebagai pemberontak. Masukkan ke penjara. Pengawal, tangkap mereka! Ayahku setia dan cinta negara demi menjaga perbatasan. Berpuluh tahun tak pulang. Mana mungkin dia berkhianat? Justru karena lama di perbatasan, lama bergaul dengan musuh, baru timbul niat berkhianat. Pertempuran di Langit Taring kemarin, Raja Utara hilang secara misterius. Tak sampai 2 jam, pasukan kita langsung ditembus oleh musuh. Jelas sekali, dia dengan pasukan musuh pasti ada konspirasi. Omong kosong, majikanku bukan begitu. Aku sedang bicara. Orang rendahan jangan ikut campur. Bunuh dia untukku. Kulihat siapa yang berani. Nasib ayahku belum diketahui. Kamu langsung menyimpulkan dia berkhianat dan bersekongkol dengan musuh. Fitnah Kaisar tak ada. Jangan-jangan ini cuma fitnahmu. Kurang ajar. Bukti nyata soal ini sudah dalam perjalanan ke istana. Tunggu saja Kaisar membacanya besok. Tunggu saja. Seluruh negara akan tahu. Itu pun besok. Hari ini, kulihat siapa yang berani sentuh kediaman utaraku. Menghulus pedang pada keluarga Kaisar. Hanya dengan ini saja, aku tetap bisa menghukummu. Baik, mati bersama. Itu yang kucari. Kau! Cengxi, berhenti. Paduka Jaya. Kenapa datang ke sini? Tadi pasti cuma hayalku. Roh tak bisa ambil tubuh orang. Paman Kaisar, apa yang Anda lakukan? Memberi mas kawin. Sayang sekali. Raja Utara bersekongkol dengan musuh. Keluarganya dianggap sebagai pemberontak. Aku menasihati Paman Kaisar. Lebih baik pulang saja. Jangan sampai mencelakakan diri sendiri. Raden Dohkan, masalah ayahku belum ada kesimpulannya. Bukan urusanmu untuk berkomentar. Paduka Jaya, masalah ini rumit. Kita tunda pernikahan ini dulu. Kau terus menuduhnya berkhianat. Mana buktinya? Jika tak ada, hari ini kau masuk istana tanpa izin. Memfitnah orang yang setia dan baik. Bagaimana ini harus diselesaikan? Apalagi aku hari ini bukan datang untuk memberi mas kawin. Hari ini, aku dan putri bangsawan akan melangsungkan pernikahan. Gila, ayahnya berkhianat kepada negara. Besok yang mulia akan menyelidiki. Kamu sedang menggali kuburanmu sendiri. Menurut hukum dinasti ini, melakukan kejahatan besar. Hukumannya melibatkan 3 marga. Tapi jika ada wanita yang menikah keluar, maka dianggap marga suaminya. Hukuman tak berlaku. Aku hanya perlu sebelum hari ini berakhir, menikahinya. Dia akan jadi permaisuri sah. Jika benar-benar ada masalah, aku juga bisa melindunginya. Cahaya biasanya dingin. Saat bertemu Yunara, langsung berubah. Apa dia suka pada Yunara? Pergi. Permaisuri, pangeran sudah menunggu di aula utama. Jika pernikahan terus ditunda, bisa saja muncul perubahan baru. Anda harus berangkat sekarang.
Aku tahu kamu tak berniat. Tapi tindakan ini juga untuk menjamin keselamatanmu. Meski sulit, harus tetap dilakukan. Aku hanya tak menyangka, dalam situasi yang mendadak, Yang Mulia masih bisa mengatasinya dengan begitu sempurna. Yang Mulia, terima kasih. Tu yang baik telah tiba. Sembahyang kepada langit dan bumi. Sembahyang kepada orang tua. Di mana ayah berada, disitulah orang tua. Bagaimana kalau kita sembahyang ke arah sini? Bagaimana? Sembahyang antara pengantin. Upacara selesai. Bawa ke kamar pengantin. Orang-orangku di garis depan sudah menemukannya. Dia baik-baik saja. Sudah ditempatkan di tempat rahasia. Kamu bisa tenang. Syukurlah, Yunara. Aku tak mengecewakan. Kalau begitu, soal pengkhianatan. Ada mata-mata di pasukannya. Yang dituduh pengkhianat hanya fitnah belaka. Sidang besok pagi, aku akan bersihkan nama ayahmu. Pulihkan nama baik kediaman utara. Terima kasih. Yunara, janjiku padamu sudah kutepati. Sekarang, giliranmu. Yang Mulia, mau apa? Jika ini malam pengantin, mengingat ketampanan pangeran, hamba merasa bisa dibahas lagi? Soal hal ini, aku tak punya kesabaran. Perjanjian pernikahan ini adalah aliansi. Aku tak punya kebiasaan menyerang sekutu. Sekarang, ku dan Pangeran Dolken sudah berkonfrontasi. Serangan secara terang-terangan hanya akan membuatnya makin membenci. Aku ingin kamu. Jadi kelemahanku. Jadi, kau siang tadi pura-pura sangat mencintaiku. Itu karena menjadikanku jadi sasaran hidup untuk berbuat jahat. B. Banner, inilah ketulusan yang harus kau bayar. Karena aku kelemahan yang terlihat. Lalu kelemahan pangeran yang sebenarnya ada di mana? Ini bukan hal yang pantas kau tanyakan. Sudah larut malam. Sudah waktunya tidur. Pangeran dan permaisuri, hamba tak melihat apa-apa. Hamba tak, silakan lanjutkan. Yang Mulia, hamba ada keberatan. Katakan! Raja Utara menjaga perbatasan seumur hidupnya di medan perang. Hanya dengan surat anonim, tak cukup membuktikan kesalahannya. Apalagi saat ini Panglima hilang. Yang paling mendesak adalah mencari kebenaran, menstabilkan semangat pasukan. Para hadirin sangat tergesa-gesa. Apa benar ingin meringankan beban negara? Atau sengaja ingin menutupi sesuatu? Paman Kaisar, ucapan yang sangat berwibawa. Ayahanda Kaisar, putramu tahu kenapa dia harus membela Raja Utara? Raden Dolken, apa maksud ucapanmu? Karena sejak kemarin, dia mengabaikan tuduhan Raja Utara berkhianat, memaksa menikahi putri Raja Utara. Benarkah kamu menikahi Yunara? Menjawab Yang Mulia, menjawab Yang Mulia. Hamba memang sejak kemarin menikahinya sebagai permaisuri. Perkawinan kerajaan urusan besar. Tindakan seperti ini terlalu melampaui batas. Yang Mulia, Yunara adalah hasrat hati hamba, kekasih yang hamba puja. Menikahi orang yang hamba cintai. Apa salahnya? Konyol! Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Jika Raja Utara benar-benar pemberontak, maka tindakanmu ini adalah melindungi putri pejabat bersalah
Kamu telah mempermalukan keluarga kerajaan. Yang Mulia, hamba sudah menyelidiki. Soal pengkhianatan Raja Utara, sebenarnya ada pengkhianat di tentara. Dan yang disebut pengkhianatan sebenarnya adalah fitnah keji seseorang. Ayah, itu hanya pernyataan sepihaknya. Tak bisa dipercaya. Benar, Yang Mulia. Pernyataan sepihak tak bisa dipercaya. Apa ucapanmu itu? Ada buktinya? Hamba berani menyampaikan pengaduan. Pasti buktinya sangat kuat. Musuh dalam selimut itu sudah hamba tangkap dengan tangan sendiri. Yang Mulia, hamba tak mampu menjadi korban konspirasi penjahat. Dia adalah pengkhianat yang bersekongkol dengan musuh. Yang Mulia, ini adalah surat pengkhianatan. Saksi dan bukti sudah lengkap. Benar-benar penjahat pengkhianat. Raja Utara, silakan bangun. Terima kasih, Yang Mulia. Pengkhianat yang bersekongkol dengan musuh pasti dihukum mati tanpa pengampunan. Umumkan maklumat. Mulai hari ini, periksa secara ketat musuh. Makamkan prajurit yang gugur dengan layak. Kaisar kita bijaksana. Ayah. Yunara, sudah besar begini. Terakhir bertemu masih kecil. Sekarang sudah menjadi wanita dewasa. Saat itu, situasi kacau. Pangeran hanya ingin melindungiku. Mengadakan pernikahan dengan tergesa-gesa. Tak perlu menjelaskan. Ayah memahami semuanya. Putri terus menunggu. Ayah pulang dengan selamat. Membuat ayah menderita. Sekarang semuanya sudah baik. Yunara, dulu ayah bawa ibumu ke perbatasan untuk bertugas. Meninggalkanmu sendirian di kota utama. Saat berpisah, kamu menangis sangat sedih. Sangat. Membuat ayah khawatir. Ada apa? Ucapannya berbeda dengan ingatan pemilik asli. Jangan-jangan dia curiga padaku. Ayah, jangan-jangan ingatannya salah. Dulu ayah membohongiku. Bilang ayah dan ibu hanya pulang kampung. Pergi sebentar, lalu kembali. Juga bilang saat pulang akan membawakanku boneka. Waktu itu aku sama sekali nggak tahu apa-apa. Sangat senang. Ayah sudah pikun. Ingatannya salah. Aku punya semua ingatan pemilik tubuh ini. Kalau tidak, dengan waspada Raja Utara, tantangan ini pasti tak bisa kuatasi. Tapi, ayah tak mau kamu masuk keluarga kerajaan. Itu bukan tempat yang baik. Ayah? Apa maksud ayah? Contohnya seperti Selir Lani dari keluarga terhormat, teman masa kecil Baginda, masuk istana langsung, dapat perhatian. Saat itu sangatlah gemilang, tapi pada akhirnya meninggal karena persalinan sulit, satu jasad, dua nyawa. Sampai sekarang tak bisa diketahui ulah siapa. Pangeran sangat baik padaku. Aku percaya padanya. Dia pasti bisa melindungiku. Hati pria mudah berubah. Jangan mudah percaya. Jika kamu benar-benar ingin bersamanya selamanya, maka masih butuh satu hal lain. Apa itu? Pergilah ke Aula Zeno. Di sana sandaranmu. Besok pesta ulang tahun, kita harus masuk istana untuk memberi selamat. Kesempatan datang begitu saja. Lihatlah, pegangan yang dibawa Arya ini sangat cantik. Warna giok ini terlihat lebih lembut dan halus. Ada juga mutiara ini, terpasang dengan tepat. Sungguh seperti memberi sentuhan terakhir. Terima kasih atas pujian Ayahanda Kaisar. Sangat kebetulan. Aku dan kakak. Lihat, baru saja minum beberapa cangkir arak. Salah bicara. Paman Kaisar, jangan marah. Memberi hadiah yang sama. Aku dan Paman Kaisar saling memahami. Baginda, hamba pamit undur diri. Raiden Dolken. Hadiah yang kamu berikan sangat sesuai. Minum beberapa cangkir lagi. Jelas-jelas sama. Aku sudah menyadarinya sejak tadi. Baginda jelas pilih kasih. Nggak apa-apa, pangeran sudah terbiasa. Jika benar sudah terbiasa, nggak akan minum terburu-buru seperti ini. Lihat, tarian mereka ini sangat memukau. Yang mulia pangeran,
Anggur mulai memabukkan. Agak pusing. Ingin keluar menghirup angin. Hati-hati. Aku ingin jalan-jalan sendiri. Nanti, jika ada yang bertanya, katakan saja aku pergi ganti baju. Baik. Seno, kenapa terlihat aneh? Rumput lala. Obat ini efeknya keras, bisa cepat pulihkan tenaga, sering dipakai saat darurat. Rentungkan bayi. Tapi dia akhirnya meninggal. 1 jenazah, 2 jiwa. Sampai sekarang belum terungkap. Bencana alam atau ulah manusia. Ini memang kediaman Sri Rani. Hanya saja, kenapa tempat ini dijaga seperti saat dia melahirkan? Kalau begitu, identitasnya? Kenapa kamu kesini? Siapa yang kasih tahu tempat ini? Kamu putra Sri Rani. Di istana. Lebih baik jangan tahu banyak. Lihat reaksimu. Kamu sudah lama tahu ini. Lani, Kaisar datang. Setelah kamu meninggal, jubah di aula ini, Kaisar tak pernah menyentuhnya lagi. Semuanya karena anak haram itu. Dia tak seharusnya datang ke dunia ini. Tak seharusnya dilahirkan. Wajar dia selalu mendapat prasangka. Ternyata Kaisar memindahkan semua kebenciannya pada dirinya. Kaisar seharusnya mencekiknya saat itu. Ibu suri tua sialan itu sebelum meninggal berkata, macan buas pun tak makan anaknya. Berani bersekongkol dengan orang lain, memalsukan dokumen, mencatatnya atas nama mendiang Kaisar. Sungguh konyol. Sungguh nggak masuk akal. Yang Mulia, pesta belum bubar. Permaisuri menunggu Yang Mulia kembali. Tempat ini Raja Utara yang memberitahumu. Apa tasamu? Dulu dia dan Yang Mulia, pakai saudara, sering masuk istana menghadap Yang Mulia. Namun, setelah sekali minum bersama, tiba-tiba secara sukarela meminta berperang. Pasti Yang Mulia ceroboh bicara saat mabuk. Yang Mulia saat itu kebanyakan minum. Gak sengaja memberitahu asal-usulku. Karena itulah dia pergi dari kota. Kamu sudah tahu asal-usulku. Apa yang kamu inginkan? Aku sedang berpikir, ibumu mungkin bukan mati karena sulit melahirkan, tapi mati karena pendarahan saat melahirkan. Tahu seri, akar jambu, semuanya resep yang sangat baik. Tapi dinding mangkuk ini bersih. Endapan obat menempel di dinding. Terlihat bahwa obat di mangkuk ini sama sekali nggak diminumkan. Mungkin pelayan saat itu panik. Jadi, ibu selirku nggak sempat minumnya. Kerja di istana harus sangat berhati-hati. Bahkan jika sudah meninggal, obat di mangkuk ini nggak diminumkan. Maka akan dicap sebagai nggak bekerja dengan sungguh-sungguh. Menimbulkan malapetaka. Cukup. Obat penyelamat ini tak bisa diminumkan.
Hanya ada satu alasan, yaitu ada yang melarang mereka memberikannya. Malam itu, aku berada di kamar bersalin ini, menyaksikan dengan mata kepala sendiri ibumu, sedikit demi sedikit kehilangan napas. Kamulah yang merenggut nyawa ibumu. Dia menipuku. Dia menipuku. Apa itu persalinan sulit? Apa itu anak durhaka? Memutuskan dia sendiri yang dan membuatku mengira kelahiranku yang membunuh ibu. Dia ingin membuatku merasa bersalah, menjadikanku batu asahannya. Jadi, kelemahanmu adalah selirlani. Kamu tak seharusnya rela seumur hidup jadi pion orang lain, membiarkan mereka memanfaatkanmu. Ini bukan takdir yang pantas untukmu. Takdirmu harus musnahkan semua yang mengkhianatimu. Lalu, duduk di tempat tinggi. Menguasai dunia. Raden Dolken, kau begitu. Mulai dari kamu. Pangeran, Anda panggil saya? Raka, aku ingin kau pergi sendiri ke Braga. Itu wilayah feodal Raden Dolken. Aku ingat, di sana kaya akan mutiara. Aku akan mencarikannya sebagai pertanda kematian Raden Dolken. Maksud Tuan ingin memanfaatkan hadiah ulang tahunnya. Sebarkan kabar, Raden Dolken, untuk mendapatkan mutiara ini. Menyusahkan rakyat dan menghabiskan uang. Memaksa kuli kerja paksa, banyak korban jiwa dan luka-luka. Bawahan mengerti. Pergilah, semakin cepat, semakin baik. Ya. Lapor, Paduka, berhasil. Bahkan tak perlu kita atur jebakan. Kenapa? Raden Dolken demi mencari mutiara, semena-mena membunuh rakyat di sana. Kini korban sedang dalam perjalanan ke kota utama. Saksi dan bukti lengkap. Kirim orang untuk melindungi korban. Pastikan mereka masuk kota utama dengan lancar. Hamba ingin melihat Raden Dolken cara membela diri di istana kerajaan. Baik, bawahan segera melaksanakannya. Permaisuri, kebetulan sekali. Bukan kebetulan. Aku sengaja berdiri di luar pintu. Aku dengar semuanya. Pergilah. Baik. Karena kita sekutu, aku juga ingin berkontribusi. Kobo, katakan. Air bisa membuat kapal mengapung, juga bisa menenggelamkannya. Rencana yang mulia memang bisa menghancurkannya. Tapi menurut hamba, hal ini masih ada solusi yang lebih baik. Rakyat ingin melaporkan Pangeran Dolken. Demi mencari mutiara terbaik, dia mengabaikan nyawa manusia. Pangeran Dolken lagi. Dia kan pangeran. Kamu gak takut mati? Rakyat jelata yang berani, siang bolong berani memfitnah pangeran ini. Pengawal, tangkap dia. Jebloskan ke penjara. Lepaskan aku. Bawa pergi. Biar kulihat siapa yang berani menyentuh. Kiat jelata di wilayahku berbuat onar, tak perlu Paman Kaisar turun tangan. Biar aku sendiri yang menanganinya. Inikah aturan di wilayah? Sejak aku diangkat oleh Yang Mulia sebagai Pangeran Jaya, telah ditetapkan bahwa semua kasus di kota utama harus diperiksa olehku. Hari ini, ada rakyat yang menabuh dram pengaduan. Kasus ini melibatkan keluarga kerajaan. Masalahnya sangat penting. Aku yang ditugasi mengawasi. Tentu saja, harus memberikan keadilan bagi semua. Pengawal, ya, bawa semua orang yang terlibat kasus ini ke kantor pemerintah. Aku akan memutuskan. Siap. Siapa di bawah sana? Apa yang kau laporkan? Katakan yang sebenarnya. Hamba nelayan tua dari Braga mengadukan Pangeran Dolken. Arya, anak perempuan hamba, bermata pencaharian memetik mutiara. Sebulan yang lalu, dia mempertaruhkan nyawa memetik mutiara langka. Awalnya bermaksud menjual mutiara untuk uang, mengobati penyakit orang tua ini. Nggak disangka, setelah diketahui budak jahat kediaman Dolken merebut paksa di jalan. Mereka malah merebut paksa di jalan. Anak hamba nggak mau menuruti. Lalu mereka mendorongnya ke tebing terjal, jatuh ke laut.
Tak bayar sepese pun malah membunuh. Perbuatan ini terlalu kejam. Benar, perbuatan seperti ini. Apa bedanya dengan perampok gunung? Omong kosong. Mutiara ini dijual anakmu kepadaku. Aku punya bukti transaksi. Mana ada perampokan? Sepucuk tulisan dibuat setelah kejadian. Apa salahnya? Lalu orangnya? Orang nggak bisa dipalsukan, kan? Bawa ke sini. Hormat pada Yang Mulia. Hamba seorang pedagang perhiasan. Hari itu benar-benar bertemu dengan gadis itu. Dengan senang hati, menerima uangnya. Dengan senang hati. Bilang nggak akan kembali ke tempat miskin itu. Mau ke ibu kota, menikmati hidup. Dengar nggak? Sudah dengar semua? Pasti wanita ini sangat egois. Mau kabur bawa uang. Bukan, putri hamba sangat berbakti. Tak mungkin dia melakukan hal seperti ini. Orang berwajah ganda di dunia ini. Aku sering melihatnya. Bagaimana denganmu? Kau juga tertipu? Kau... Sudahlah, aku mengingat kau sedang sedih kehilangan anak, mengganggu urusanku. Aku tak akan menuntut lagi. Aku bahkan bersedia memberimu hadiah 1 juta rupiah agar kau menikmati masa tua berobat. Sungguh baik hati. Benar, difitnah tapi tak menuntut balas. Sungguh mulia. Orang seperti ini sangat langka. Tuan, dia bohong. Dia sedang bohong. Minggir kau! Setio, orang yang kusuruh kau cari, sudah ketemu? Lapor Yang Mulia, orangnya sudah ditemukan. Bawa dia masuk. Kau manusia atau hantu? Mustahil. Aku lihat sendiri kau jatuh. Mustahil masih hidup. Jurang setinggi itu, kau tak mungkin masih hidup. Jika aku mati, berarti membiarkan orang jahat sepertimu hidup di dunia dan berbuat sesukanya. Yang Mulia, dialah orangnya. Dan juga antek kediaman Dolken, gagal merebutnya dengan paksa, lalu mendorongku jatuh ke jurang. Langit punya mata. Aku diselamatkan nelayan. Hari ini bisa membongkar kebohongan kalian. Kejahatan lebih kejam dari binatang. Kau ngarang cerita. Tuan, aku tak bersalah. Ternyata begini kenyataannya. Hukum berat! Hukum berat! Tenang, karena fakta sudah jelas. Maka, aku memutuskan. Maklumat kekaisaran tiba. Maklumat kaisar tiba. Yang Mulia memanggil segera. Umumkan Pangeran Dolken Arya. Segera masuk istana menghadap Kaisar. Jangan ada kesalahan. Hamba terima maklumat. Ayahanda, anakmu tertipu. Anakmu juga diperdaya. Pedagang licik itu, anakmu hanya tahu yang dia persembahkan adalah sebuah mutiara berharga. Siapa sangka? Adalah barang haram yang telah menelan nyawa manusia. Adalah kelalaian anakmu. Alasan kelalaian yang bagus. Pangeran terhormat. Menghina nyawa manusia. Bahkan jadi heboh. Bagaimana aku bisa membelamu? Anakmu salah. Ayahanda, mohon, beri anakmu kesempatan lagi. Beri kau kesempatan lagi. Kemarahan rakyat makin memuncak. Tak boleh dibiarkan. Anakmu sungguh sadar kesalahannya. Ayahanda. Mulai hari ini, Braga kembali jadi milik pemerintah. Kau tak boleh ikut campur sedikit pun. Ayahanda, itu kan anakmu. Pertama kali meraih prestasi politik. Jangan bicara lagi. Lihat dirimu sekarang. Apa masih terlihat seperti pangeran? Introspeksi diri 3 bulan di rumah. Tak boleh keluar tanpa maklumat. Uang perak ini cukup untuk kalian berdua pulang ke kampung. Terima kasih, Pangeran dan Permaisuri. Cepat bangun. Hati-hati di jalan. Orangnya sudah diantar pergi. Sandiwaranya juga sudah selesai. Ada yang masih mau dikatakan? Buktinya apa? Pangeran pasti sudah tahu. Penyelam mutiara itu jelas-jelas palsu. Oh. Kenapa bilang begitu? Penyelam mutiara tiap hari masuk ke laut, terpapar angin dan matahari. Sedangkan dia, putih mulus tanpa bekas, kuku 10 jari diwarnai. Seharusnya dia seorang penenun.
Seperti yang kamu katakan. Lalu pedagang itu melihatnya, takut setengah mati. Bagaimana menjelaskannya? Menyamar topeng kulit manusia. Atau mungkin hantu dan dewa. Tunggu sebentar. Untuk Anda, terima kasih telah menyingkirkan pengacau. Dulu orang-orang takut padaku, membenciku, mencelaku. Tapi sekarang ada yang berterima kasih padaku, memberiku bunga. Bunga ini sungguh cantik. Aku mewakili pangeran menerimanya. Terima kasih. Adik kecil. Pangeran dan permaisuri, cobalah buah kebunku. Ada juga buah kebunku. Buah kebunku baru dipetik. Ambil semuanya. Pangeran, tolong aku. Ambil semuanya. Ambil. Telayang, dari kampung sini. Tanda terima kasih. Ambil. Ambil semuanya. Terima kasih, Pangeran. Terima kasih, permaisuri. Ini anggur. Wah, wangi sekali. Sangat segar dan manis. Segar dan manis. Coba kamu cicip. Tunggu, aku cari gelas. Kenapa? Apa permaisuri meremehkanku? Mengotori anggurmu? Anggur ini meninggalkan kesan manis. Sungguh segar dan manis. Raden Dolken dihukum merenungkan kesalahannya, menyita wilayah feodalnya. Mendengar kabar ini, di dalam hatiku, sangat puas. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Pantas menjadi orang pilihanku. Orang yang terpilih dengan cermat. Pilih. Kamu mendekatiku. Ada tujuannya. Sejak awal, aku memang datang untukmu. Duduk tegak di podium tinggi, merajai dunia. 爱为它洒入这红尘，划过海市蜃楼，惊涛飞燕，为祭奠亡魂。若心上很坚定，就回身。 Pangeran Jaya memeluk. Kenapa Pangeran Jaya nggak memelukku? Kita sudah menikah. Mungkinkah Pangeran Jaya masih nggak menyukaiku? Jangan gerak. Kenapa nggak boleh gerak? Suami dari keluarga biasa nggak akan bilang begini. Jangan menyesal nanti. Tampaknya Anda menyukaiku. Semalam dia sangat aktif. Hari ini malah bersikap biasa. Apa sebenarnya yang ada di pikirannya? Mungkinkah dia sengaja menipuku?
Katanya nggak tertarik pada rekan kerja. Bergulat sepanjang malam. Pinggangku sudah pegal. Sangat. Sakit? Nggak sakit. Sangat nyaman. Aku nggak bermaksud begitu. Aku hanya ingin mengatakan. Waktunya sudah tiba. Aku pergi menghadiri sidang. Paduka Jaya, pintunya di sana. Yang Mulia, pasangan pangeran muda. Kemarin di jalan, dihadiahi oleh rakyat yang berjajar di jalan. Mereka adalah pangeran dan permaisuri bijak. Wah, bajingan ini sudah menghancurkanku sampai seperti ini. Berkelahi denganku untuk mencari nama. Kirim semua anggota kelompok 1000 bayangan. Bawa kepala mereka untuk menemuiku. Cepat, pergi! Siap. Tuan, hati-hati! Ada penyugapan! Raden Dolken belum menyerah. Xiaoji, bunuh saja aku. Kami tak berharap bisa pulang hidup-hidup. Target majikan kami bukan kamu. Menahanmu sudah cukup. Kamu juga coba rasakan rasa kehilangan. Pangeran! Yunara. Xiaoji, letakkan senjata. Menyerahlah. Atau aku akan mengirim selirmu ke alam baka. Pangeran, kau tak perlu pedulikan aku. Cepat pergi! Diam! Tak ada waktu menonton sandiwara kalian. Apa kau mau lakukan atau tidak? Kami mati. Pergi, Pangeran! Bagaimana? Apa kamu terluka? Jangan takut. Sudah tak apa-apa. Sudah tak apa-apa. Ada aku di sini. Pangeran, apa ada luka? Jaya, bagaimana perasaanmu sekarang? Siapa yang memutusmu? Bunuh aku. Takkan berguna. Kamu sudah keracunan. Racun ini, kalau bukan dari kelompok jingga kami, tak ada penawarnya. Tuan, apa yang terjadi di dalam? Tak apa-apa. Cepat kembali ke kediaman. Baik. Cepat. Kelemahan pura-pura ini tak disangka jadi kenyataan. Hampir kehilangan nyawa. Panggera! Dokter istana bilang Yang Mulia terluka. Sekarang rasanya bagaimana? Ini adalah kelompok jingga. Kamu malah mengenal racun ini? Baguslah. Hemat ucapanku. Racun ini tak ada penawarnya. Aku adalah orang yang hampir mati. Malam ini, aku akan menulis surat pemisahan. Ambil ini. Tinggalkan kediaman Pangeran Jaya. Racun ini, aku bisa menetralkannya. Kamu bisa menetralkannya? Bagaimana kamu bisa menetralkan racun jingga? Netralkan racunnya dulu. Yang lainnya, pasti akan kujelaskan padamu. Baik. Aku percaya padamu. Kamu benar-benar bisa menetralkan racun jingga. Sudah sampai pada titik ini, menutupinya lebih lama akan menciptakan celah. Pangeran, apa kamu percaya pada reinkarnasi? Jika yang bilang itu orang lain, aku pasti takkan percaya. Tapi jika yang bilang itu kamu, aku percaya. Aku dulunya pemimpin kelompok jingga di bawah komando Arya. Putri Ayu, sebelumnya, aku membantunya merebut tahta. Tanganku penuh darah. Tapi pada akhirnya, burung habis, busur di simpang.
aku mati diracuninya. Saat aku membuka mataku lagi, aku telah menjadi Ayu Yunara. Langit punya mata membiarkanmu hidup kembali. Dan juga membuatku, di kehidupan ini, bisa bertemu denganmu. Raden Dolken sangat ingin kematianku. Maka aku akan mengikuti keinginannya. Pangeran, ini rencana memanfaatkan rencana lawan. Memancing ular keluar dari sarangnya. Putri, tetaplah tabah. Pangeran, baik. Terima kasih. Dia pergi begitu mendadak. Aku bahkan gak sempat menemuinya untuk terakhir kalinya. Putri, menurut aturan, aku perlu memeriksa jenazahnya sekali lagi untuk memastikan penyebab kematian. Pangeran sudah wafat. Jangan ganggu ketenangannya lagi. Pangeran. Pangeran, bawa aku bersamamu. Apa yang harus kulakukan tanpamu, Pangeran? Putri, tetaplah tabah. Selamat, Tuan. Hamba melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ruang duka di kediaman Pangeran sudah disiapkan. Yunara menangis dengan sangat sedih, tak seperti berpura-pura. Putra Kaisar Jaya pasti sudah tewas. Bagus. Meski dia sangat berbakat, apa gunanya? Bukankah dia tetap mati di tangan racun rahasia jingga milikku? Kalau begitu, Tuan, apa langkah selanjutnya? Waktunya tiba. Ikut aku ke istana. Setelah malam ini, aku akan naik tahta. Dan kamu tinggal tunggu waktunya. Diangkat jadi menteri. Baik, Tuan bijaksana. Ayah, aku di rumah selama 3 bulan, merenung siang dan malam. Dengan hormat, hamba mohon ayah, memberiku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan memperbaiki diri dan menjalankan kewajiban dengan patuh. Arya, kamu bisa sadar. Ayah sangat lega. Ayo, cepat naik ke sini. Biar ayah melihatmu baik-baik. Ayah, hamba telah mencari tabib ternama untuk meracik khusus ini. Pil penambah kuat setelah diminum akan menguatkan tubuh dan memperpanjang usia. Ya, Arya, sungguh bersungguh-sungguh. Aku sudah mencoba obat ini sendiri untuk ayah. Sebagai bukti kesetiaan. Tak perlu. Ayah percaya padamu. Serahkan padaku. Ya. Apa yang kamu berikan pada ayah? Ayah, kau sudah tua. Posisi ini, saatnya kau melepasnya. Anak durhaka, beraninya kamu membunuh ayahmu sendiri. Membunuh ayah? Ayah, apa karena putra kesayangan ayah? Putra Kaisar Jaya tewas mendadak. Ayah terlalu bersedih hingga wafat? Aku seharusnya sudah membunuhmu. Semua orang yang datang, yang melayani di aula ini malam ini, jangan biarkan satu pun. Selain itu, panggil doktor istana. Beritahu bahawa Yang Mulia terlalu banyak khawatir, muntah darah dan pingsan. Baik. Yang Mulia, sudah sesuai perintah Anda. Karena Pangeran Jaya meninggal mendadak, Yang Mulia terlalu sedih hingga muntah darah dan pingsan. Bagus. Tapi di hatiku, rasanya masih kurang sesuatu. Ayu, dia masih hidup. Mungkin aku biarkan dia merasa nyaman. Hamba mengerti. Katakan Yang Mulia sakit parah dan panggil istri Pangeran Jaya. Bagaimana pendapat Anda? Hebat. Sampaikan titah. Suruh dia segera masuk istana. Aku akan mengantarnya bertemu Jaya. Berkumpul di bawah tanah. Baik. Yang Mulia sakit parah.
butuh istirahat. Yang mulia, Pangeran Dolken. Bawa pedang masuk istana, apa maksudnya? Suamimu sendirian di jalan menuju alam baka. Betapa kesepiannya. Di jalan menuju alam baka, dia sendirian. Betapa sepinya. Siapa yang mengajarkan jurus ini padamu? Apa hubungan Putri Ayu denganmu? Yang mulia, Pangeran Dolken. Lama tak bertemu. Masih ingat padaku? Sungguh mengejutkanku. Tak mungkin. Putri Ayu sudah meninggal. Aku sendiri yang membunuhnya. Langit melihat semuanya, membiarkanku bangkit dari kematian. Dengan begitu, aku bisa keluar dari neraka. Mencarimu untuk balas dendam. Entah kau Putri Ayu atau bukan, aku bisa membunuhmu sekali. Bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Kali ini, aku akan membuatmu tak bisa berenkarnasi. Kali ini, aku takkan lengah lagi. Surga sedang membantuku. Putri Ayu, waktumu sudah habis. Demi raja ini, pergi ke neraka. Raden Dolken, dengarkan. Siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Saya, bukankah kamu sudah mati? Kamu terkena racun rahasia kelompok Jingga buatan aku. Bagaimana mungkin masih hidup? Raja ini dibantu oleh orang terpandang. Justru kamu, ajalmu telah tiba. Mau membunuhku? Tak semudah itu. Mundur untuk raja ini. Kalau tidak, seret yang mati bersamaku. Hentikan! Kamu tak apa? Kenapa? Raja ini hanya tinggal satu langkah terakhir. Hanya tinggal satu langkah. Dengan apa kau mengalahkanku? Dengan apa? Kau pikir mengirim orang membunuhku, berkonspirasi meracuni kaisar ini, bisa menguasai segalanya? Racun rahasia kelompok Jingga itu, aku juga bisa menetralisirnya. Aku salah perhitungan. Aku masih salah perhitungan. Apa benar? Ada orang yang bisa hidup kembali? Kematian pura-puraku hanya mengikuti rencanamu. Tujuannya agar kau lengah dan lupa diri. Soal kau meracuni kaisar tua, jalan ini adalah pilihanmu sendiri. Arya, dari awal permainan ini, kau sudah kalah total. Pergilah. Kalian juga jangan harap bisa hidup. Orang gila. Jaya, kau orang gila. Demi seorang perempuan, kau rela mengorbankan nyawamu. Jangan, Jaya. Enggak. Masalah. Semuanya sudah berakhir. Enggak, belum berakhir. Kamu belum naik tahta menjadi kaisar, belum menguasai dunia. Bahkan, kamu belum membalas dendam untuk ibumu. Itu kau lakukan.
Yang harus kulakukan, sudah aku selesaikan semua. Nyawaku sama sekali nggak layak kau selamatkan. Dulu, aku juga berpikir begitu. Menganggap di dunia ini, nggak ada orang yang layak kuperjuangkan. Apalagi ada orang yang bersedia mengorbankan segalanya untukku. Sampai kau bilang dari awal, kau datang karena aku. Aku cuma memanfaatkanmu. Kau harus membenciku. Harus membalas dendam padaku. Kau harus hidup dengan baik. Terus berkelahi denganku. Benarkah? Tapi aku rela. Mati! Semuanya mati! Aku tak punya putra lagi. Kekaisaran ini masih milikku. Penjaga, cari beberapa gadis cantik lagi. Aku akan punya beberapa pangeran lagi. Kau pikir kau bisa lolos dari maut? Hei, dengan kemampuanmu, wanita kecil bisa membunuhku? Kau selalu menganggap Jaya sebagai anak harang. Tapi sebenarnya, kau mengejar kekuasaan. Dengan tanganmu sendiri membunuh Selelani, lalu memanfaatkan rasa bersalahnya, jadikannya batu asahan bagi pangeran. Hanya karena ini, aku takkan membiarkanmu hidup. Hanya dengan ini saja, aku takkan biarkan kau hidup di dunia. Aku salah, aku mohon, lepaskan aku. Apapun yang kau mahu akan kuberi, tahta dan kekuasaan. Aku mohon, ampuni nyawa hina ini. Jaya sudah tiada. Kemewahan dan kekayaan bagiku hanyalah debu. Soal benar dan salah, aku tak mau membedakannya lagi. Aku mohon, lepaskan aku. Lepaskan aku. Mulai hari ini, kau jadi arwah penasaran di kediaman Sun He. Kuhukum kau selamanya. Tiap hari dan malam terus menyesal, menderita siksaan. Baik-baik, cepat tidur. Anak baik. Lani, kau datang. Obat itu mereka larang untuk diminum. Mereka yang ingin mencelakakan. Bukan aku yang mencelakakan. Jangan cari aku. Enggak ada hubungannya dengan Kaisar. Siapa? Kalian ini siapa saja? Sujud! Kaisar adalah putra langit. Kau percaya atau enggak? Kaisar akan membunuh 9 marga. Putri Ayu. Sudah janji hidup bersama, mengasingkan diri bersama. Kenapa kamu bawa dia juga? Aku juga ingin seperti Kila, ikut yang mulia bertapa, tak kembali ke kota utama. Sungguh. Setelah Kaisar menjadi gila, para kerajaan dan bangsawan itu seperti mendeteksi bau lalu berduyun masuk. Sekarang kota utama 3 hari sekali kerusuhan, 5 hari sekali pemberontakan. Kacau nggak karuan. Iya. Raja juga berencana menjaga perbatasan. Takkan muncul lagi. Ayahanda baik-baik saja. Baik saja. Sebelumnya Yang Mulia tiba-tiba menghilang. Aku pergi menemui Raja. Raja malah menenangkanku agar aku jangan khawatir. Suatu hari pasti muncul kembali. Tebakannya cukup tepat. Lalu masih bengong apa?
Cepat, bersiap-siaplah. Malam ini, kita jalan tergesa-gesa sepanjang malam. Baik. Ayu,